Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa dengan nomor induk mahasiswa 201024757. Terima kasih kepada Profesor Dr. Hajah Hasnah Faizah AR SPD MHum selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan hierarki ilmu dalam konteks hakikat ilmu. Munir dan kawan-kawan tahun 2000 mengemukakan bahwa ilmu adalah pengetahuan metodis, sistematis, dan koheren atau bertalian tentang suatu bidang tertentu dari kenyataan. Ilmu berasal dari filsafat sebagai induk dari semua ilmu dan pengetahuan yang berdasarkan pada kekaguman atau keheranan yang mendorong rasa ingin tahu untuk menyelidikinya, kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan. Dalam bukunya yang berjudul Filsafat dan Ilmu Pengetahuan dalam Islam tahun 2002, Kadir mengatakan bahwa para filosof muslim membedakan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu yang berguna dan ilmu yang tidak berguna. Dalam kategori ilmu yang berguna, mereka memasukkan ilmu-ilmu duniawi seperti kedokteran, kimia, geografi, logika, etika, bersama disiplin-disiplin ilmu yang khusus mengenai ilmu keagamaan. Sedangkan ilmu yang tidak berguna berupa alkemi dan numerologi, yaitu ilmu dunjung dengan menggunakan bilangan. Secara umum, ada 3 basis yang dapat menjadi dasar dalam menyusun secara hierarkis ilmu-ilmu. Yang pertama, metodologis, yang kedua, ontologis, dan yang ketiga, etis. Bakar tahun 1998 mengatakan hampir ketiga kriteria ini dipakai dan diterima oleh ilmuwan muslim sesudahnya yang membuat klasifikasi ilmu-ilmu. Muhammad Al-Bahi membagi ilmu dari sumbernya, yaitu ilmu yang bersumber dari Tuhan dan ilmu yang bersumber dari manusia. Sedangkan Al-Jurjani membagi ilmu dari jenisnya, yaitu ilmu qadim dan ilmu hadis. Menurut Sambas tahun 1996, ilmu qadim adalah ilmu Allah yang jelas sangat berbeda dengan ilmu hadis yang dimiliki manusia sebagai hambanya. Secara filosofis, Al-Ghazali membagi ilmu ke dalam ilmu syariah dan ilmu akliyah, atau disebut juga sebagai ilmu ghair syariah. Dalam kesempatan ini, Hasnah Faizah selaku penulis buku yang berjudul Filsafat Ilmu merasa perlu mengemukakan klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali sebagai peletak dasar filosofis pertama kali teori iluminasionis. Dalam arti, pengetahuan yang datang dari Tuhan melalui pencerahan dan penyinaran. Klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali yang pertama adalah ilmu syariah. Ilmu syariah merupakan ilmu tentang prinsip-prinsip dasar dan ilmu tentang cabang-cabang. Adapun ilmu tentang prinsip-prinsip dasar berupa ilmu tentang keesaan Tuhan, ilmu tentang kenabian, ilmu tentang akhirat dan eskatologis, serta ilmu tentang sumber pengetahuan religius. Ilmu tentang sumber pengetahuan religius terbagi atas primer dan sekunder. Al-Quran dan Al-Sunnah dikategorikan sebagai primer, ijma' dan tradisi para sahabat dikategorikan sebagai sekunder. Sedangkan ilmu tentang cabang-cabang dapat berupa ilmu tentang kewajiban manusia kepada Tuhan, seperti beribadah, ilmu tentang kewajiban manusia kepada masyarakat, berupa ilmu tentang transaksi, dan ilmu tentang kewajiban kontraktual yang berhubungan dengan hukum keluarga, serta ilmu tentang kewajiban manusia kepada jiwanya sendiri. Klasifikasi ilmu menurut Al-Ghazali yang kedua adalah ilmu akliyah. Adapun yang dapat dikategorikan sebagai ilmu akliyah, yang pertama matematika, seperti aritmatika, geometri, astronomi, astrologi, dan musik. Yang kedua, logika. Yang ketiga, fisika atau ilmu alam, seperti kedokteran, meteorologi, mineralogi, dan kimia. Dan yang terakhir, ilmu tentang wujud di luar alam atau metafisika, seperti pengetahuan tentang esensi, sifat, dan aktivitas ilahi, pengetahuan tentang substansi-substansi sederhana, pengetahuan tentang dunia halus, ilmu tentang kenabian dan fenomena kualian, dan yang terakhir, tergi atau nairanjiat. Nairanjiat adalah ilmu yang menggunakan kekuatan-kekuatan bumi untuk menghasilkan efek tampak seperti supernatural.
Upaya klasifikasi atau pembidangan ilmu-ilmu adalah ciri-ciri dari karakteristik ilmu yang sulit dihindari. Suatu ilmu akan berhenti di suatu tempat, tapi akan berkembang di tempat lain. Dinamika ini terus berjalan seiring dengan perkembangan ilmu itu sendiri yang terus mengarah pada tataran praktis berupa kemajuan sains dan teknologi. Itulah sedikit pembahasan mengenai klasifikasi dan hierarki ilmu. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan dengan baik. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.